Oke, baik. Selamat siang buat kita semua, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang kasus putus sekolah yang berkaitan dengan Pancasila. Berikut ini adalah pembahasan mengenai kasus putus sekolah yang akan teman-teman semua pelajari nanti. Yang pertama di sini saya akan masuk ke faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab angka putus sekolah yang sangat tinggi karena biaya sekolah yang masih relatif dan sangat mahal, terutama sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila faktor ekonomi seseorang tidak cukup, maka di situ resiko putus sekolah anak-anak akan semakin besar. Itu adalah penjelasan mengenai faktor ekonomi yang pertama. Di sini saya akan masuk Yang kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dengan sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini berarti semua masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia dijamin keadilan sosialnya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dasar dari negara. Itu adalah faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi yang menjadi penyebab angka putus sekolah. Faktor lain yang dapat menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah selain faktor ekonomi adalah faktor keluarga dan lingkungan. Kan tadi yang awal kita kan menjelaskan mengenai faktor ekonomi, dan di sini kan adalah faktor keluarga dan faktor ekonomi. Jika seorang anak memiliki faktor keluarga dan lingkungan yang kurang baik, maka itu akan mempengaruhi keinginannya untuk serius untuk melanjutkan sekolahnya. Itu adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan. Dan kita akan lanjut ke faktor yang keempat adalah pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengulangi permasalahan ini. Di antaranya dengan memberikan contoh seperti bantuan seperti operasional, beasiswa, sekolah gratis dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai operasi memberikan sedikit bantuan seperti operasional, beasiswa dan sekolah gratis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian dana BOS, beasiswa, sekolah gratis dan sebagainya telah membuat angka putus sekolah di Indonesia semakin menurun. Tetapi di sini ada kata tetapi di Indonesia ternyata masih banyak, sangat banyak angka putus sekolah yang sangat tinggi yang dilihat dari data statis masyarakat. Hal ini terlihat dari hanya 60% anak Indonesia yang menamatkan wajib belajar selama 12 tahun. Sedangkan sisanya itu hanya 30% yang menempuh perguruan tinggi. Berarti di sini sangat jauh sekali. Dan di sini saya akan memberikan sedikit dampak positif dan negatifnya. Di sini saya akan masuk duluan ke dampak positif. Di mana dampak positif adalah sangat minim. Hanya meringankan kondisi ekonomi dalam keluarga. Itu adalah hal positif, dampak positifnya. Dan di sini saya akan melanjutkannya ke dampak negatif. Di sini dampak negatif terbagi atas 5. Yang pertama itu memicu rasa minder. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kematangan emosi anak itu semakin terlambat. Dia punya kematangan emosi itu semakin terlambat. Itu yang kedua. Di sini, dan yang ketiga, semakin kurang terbuka untuk mengembangkan diri. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak menjadi lebih malas dari biasanya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kehidupan seolah tidak bisa dikontrol lagi. Itu yang kelima. Itu adalah dampak negatif yang kelima. Demikian 5 dampak negatif yang harus kita waspadai di anak usia sekolah. Tentu harus menyelesaikan pendidikan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Itu adalah 5 dampak positif.
Dan di sini bagaimana cara kita mengatasi angka putus sekolah supaya solusi itu bisa berhasil. Di sini yang pertama kita harus membebaskan biaya sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan beasiswa, itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan subsidi buku, sarana dan pendidikan. Yang keempat, membangun sekolah di daerah terpencil, itu yang keempat. Dan yang kelima itu kita harus mengirim guru-guru ke daerah-daerah terpencil, itu yang kelima. Dan yang paling utama adalah negara harus hadir dalam kasus tersebut untuk mencegah angka putus sekolah selama masa ekonomi atau ketidak ada alat daring. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera melakukan pemetaan peserta didik yang putus sekolah. Terima kasih. Ini mungkin sedikit penjelasan saya mengenai angka putus sekolah yang berkaitan dengan Pancasila. Sekian dan terima kasih.